Halo minasan, Genki desu ka? Kali ini saya akan membahas tentang film detektif yang seru berjudul Death Note. Death Note ini merupakan film yang diangkat dari anime yang sukses terdahulu. Sangat cocok buat kalian yang suka film detektif. Berkisah tentang buku kematian yang bernama Death Note yang mampu membunuh seseorang hanya dengan melihat nama dan wajahnya saja. Bagaimana keseruannya? Langsung saja. Scene dimulai dari keadaan Tokyo, Jepang. Kemudian buku turun dari langit. Buku itu adalah Death Note. Setelah itu seorang menulis di buku itu. Kemudian scene berpindah dengan orang yang terkena jantung. Koran dan berita TV Jepang mengabarkan orang yang meninggal terkena serangan jantung aneh. Anehnya para kriminal tiba-tiba mati mendadak. Karena ini, warga mengira ada malaikat sang penyelamat pembunuh penjahat. Orang-orang menyebutnya dengan Kira. Kejadian ini mengundang pro dan kontra masyarakat. Ada yang bilang pembunuh menurun signifikan, tapi ada yang bilang ini kejahatan luar biasa. Yang pro menyebutnya sebagai malaikat. Lalu scene berpindah ke scene berita perampokan yang nama perampoknya adalah Hiromichi Imaizui, 45 tahun. Pada saat berita itu ditampilkan ada seorang laki-laki yang menuliskan sesuatu di bukunya yang bertuliskan Death Note. Seorang itu menuliskan nama perampoknya di buku yang bertuliskan Death Note itu. Tiba-tiba perampok itu langsung mati seketika setelah 40 detik saat ditulis. Ternyata membunuh Hiro ini disebabkan oleh Kira, si pemegang buku Death Note. Film pun dimulai. Kemudian scene berpindah ke Kira atau Light Yagami dan sahabatnya dekatnya yaitu Shiori. Diceritakan Light Yagami adalah anak dari seorang perwira polisi. Suatu hari ia meretas server kepolisian untuk mencari para kriminal. Ternyata banyak kasus kriminal yang belum terselesaikan, bahkan para kriminal masih bebas. Setelah itu ia mulai mencari buronan yang masih bebas yang bernama Takuo Shibumaru di sebuah diskotik. Light mengamati buronan itu. Lalu ketika ia pulang ia menemukan sampul buku bertulisan Death Note. Setelah itu di rumah Light membaca peraturan buku itu. Di buku itu ada beberapa peraturan untuk pemilik buku itu. Siapapun yang menulis namanya di buku itu ia akan mati. Jika nama saja yang ditulis tanpa penyebab kematian, ia akan mati terkena serangan jantung setelah 40 detik. Si penulis pun harus mengingat nama dan wajah seorang yang ingin ditulis. Setelah itu ia mencoba menulis seseorang kriminal di TV dengan nama Kouma. Ketika pagi, Light kaget perampok yang ditulisnya di berita mati. Light pun kaget dan tidak percaya. Dikarenakan ia masih nggak percaya, ia mencoba mengeksperimen ke orang yang di bar tadi dengan menuliskan namanya. Ia pun melihat secara langsung ternyata kematian orang itu. Pulang, ia bertemu dengan Shinigami, pemilik buku itu yang bernama Ryuk. Ryuk mengatakan bahwa buku itu ia sengaja jatuhkan dikarenakan ia bosan berada di alam. Di sini Ryuk hanya menyaksikan Light membunuh para penjahat tanpa ikut campur apapun yang Light lakukan. 4 bulan kemudian scene berpindah ke kepolisian. Di sini kita dilihatkan ayah Light Yagami yaitu Shuichiro Yagami. Di sini ayah Light Yagami menyadari keanehan banyak penjahat yang mati. Ada seseorang yang ingin membantu kepolisian Jepang yaitu adalah L. L adalah seorang detektif terkenal yang sudah memecahkan beberapa kasus sulit di dunia.
Kemudian L merencanakan untuk menangkap Kira. Di sini L tidak menunjukkan wajahnya, hanya berbicara lewat seorang kakek yang bernama Watari. Kemudian scene berubah. Scene berada di kamar Lake Yagami atau yang disebut Kira. Ketika melihat berita, Lake melihat seorang yang bernama Lynn L. Taylor dan menyatakan dia adalah L, detektif terbaik di dunia. L menyatakan bahwa Kira adalah hanya seorang kekanak-kanakan yang membunuh orang dan tidak layak hidup. Ketika itu, Lake atau Kira emosi melihat berita itu. Kemudian ia menulis nama L di buku itu, yaitu Lynn L. Taylor. 40 detik kemudian L mati terkena serangan jantung. Tiba-tiba suara berita berganti menjadi logo L. Ternyata yang mati itu seorang narapidana, bukan L yang asli. Kemudian L menantang Kira untuk membunuhnya. Ternyata Kira tidak bisa membunuhnya. Di sini L menyadari bahwa Kira tidak bisa membunuh tanpa nama dan wajah. Dan di sini L menyatakan hal yang sangat menarik. Ternyata L hanya menyiarkan berita ini di daerah Tokyo dan menyimpulkan bahwa Kira berada di Tokyo. L akan menyatakan akan menangkap Kira dan menghukum mati Kira. Dengan pernyataan Kira ini bahwa Kira sudah terdetek di wilayah Tokyo. Dengan wilayah terdeteknya Kira pun mulai waspada. Di koran pun mulai beredar berita tentang pertarungan antara Kira dan L. Singkat cerita, L mulai mempresentasikan hasil penyelidikannya bahwa ternyata Kira hanya membunuh di jam istirahat mahasiswa. Jadi kesimpulan bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Di lain scene, Kira atau Lake mengecek database kepolisian. Ternyata Kira melihat hasil report bahwa polisi sudah mulai mencurigai bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Kemudian Kira mengecoh kepolisian dengan mengubah jadwal pembunuhan para kriminal sehingga polisi dibikin bingung yang berubah jadwal kematian para kriminal. Kemudian di lain scene, ketika pulang Lake menyadari ada yang mengikuti dia dan memata-matai ia. Lake pun ketika di kamar ia mencoba para kriminal dengan mengeksperimennya menggunakan sebab kematian di dalam penjara. Dari sini Lake mempunyai rencana untuk menjebak yang memata-matai ia atau agen yang memata-matai Lake Yagami. Kira ternyata berencana menjebak orang yang mengikuti dia atau menyelidiki dia. Ketika Kira dan Saori pergi menggunakan bus, tiba-tiba perampok pun datang. Ketika itu Kira menulis catatan kecil diperlihatkan ke Saori yang bertuliskan Lake ingin menangkap perampok itu secara diam-diam. Penyidik yang membuti Lake membaca surat itu dari belakang, memperingatkan Lake tidak melakukan itu karena bahaya. Mencurigai penyidik itu dengan mengatakan mungkin kau adalah bagian dari perampok itu, dan terpaksa penyidik itu memperlihatkan identitasnya yang ternyata seorang FBI. Setelah itu tak disengaja Lake menjatuhkan catatan kecil itu, membuat perampok itu mengambilnya dan membacanya. Tiba-tiba perampok itu melihat Ryuk dan panik langsung menembak Ryuk. Dan perampok itu panik kemudian keluar mobil dan mati. Ternyata di luar dugaan ini semua adalah rencana dengan alur cerita Lake yang membunuh perampok itu dengan mendapatkan nama agen itu, yaitu ternyata seorang FBI. Ternyata dari eksperimen yang Lake lakukan di kamar itu ternyata untuk memancing atau membuka identitas dari seorang FBI yang mengikuti Lake Yagami selama ini. Singkat cerita, Lake merencanakan sesuatu terhadap agen FBI itu yang sudah diketahui namanya. Lalu di lain scene, dari gelagatnya Rei, agen FBI itu sudah bertingkah aneh. Dalam ini, Naomi yang sebagai tunangan Rei mengikutinya ke stasiun. Pada scene di kereta, Lake memberi sebuah alat komunikasi ke Rei dan menyuruh Rei untuk menulis semua nama agen FBI yang berada di Jepang, termasuk nama pimpinan Rei. Setelah Rei keluar kereta api, dia langsung mati dan termasuk semua anggota FBI. Kemudian di lain scene, akhirnya L menampakkan wujud aslinya kepada Suchiro dan anggota penyidik lainnya agar para polisi percaya bahwa L benar-benar L sang penyidik. Terlihat di sini sifat asli L dan fisik L. L membungkuk dengan kelakuan seperti anak kecil. Kemudian di lain cerita, L mulai curiga Lake adalah Kira.
Dengan itu, L mencoba memasang penyadap di rumahnya Light Yagami. Naomi yang tunangan dari Ray mulai menyidik sendiri kasus Kira. Atas kematian Ray yang tunangannya, dia sangat terpukul dan mencoba untuk mencari Kira seorang diri. Yang ditaiki Ray, di sini Naomi sudah tahu bahwa Light adalah Kira, karena selama ini Ray menyelidiki Light Yagami selama ini. Ketika itu Naomi menemui Kira dan memperkenalkan nama. Kemudian Light mencoba mencatat Naomi, ternyata nama yang dipakai Naomi adalah palsu. Akhirnya Naomi pun tidak mati. Kemudian di lain scene ketika Light berada di rumah, ia menyadari bahwa kamarnya sudah disadap. Light berperilaku biasa saja dan seolah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, ada sebuah berita penculikan gadis oleh Toru. Tiba-tiba penculiknya tewas. Ketika itu L dan polisi sedang mengamati Light. Ternyata penjahat tetap mati. Padahal Light tidak melakukan apa-apa dan hanya belajar dan sambil memakan keripik kentang. Yang artinya saat kematian penculik itu tidak ada hubungannya dengan Light Yagami. Ternyata kita dikejutkan bahwa ternyata di dalam bungkus keripik terdapat TV kecil dan potongan kertas buku Death Note, sehingga Light mengelabui L. Tetapi L tetap curiga Light adalah Kira. Di lain scene, Naomi menelpon L bahwa akan membuktikan bahwa Light adalah Kira. Di lain scene, kemudian Naomi menculik teman Light dan menelpon Light untuk bertemu mereka di museum. Di situ Naomi menyuruh Light untuk mengaku bahwa dia adalah Kira. Setelah itu, teman Light mencoba kabur, ternyata Naomi malah tidak sengaja menembaknya. Lalu kemudian Naomi pun bunuh diri. Dan di sini kita dikejutkan bahwa ternyata itu semua adalah ulah Light dengan alur kematian yang sudah dicatat di buku kematian Death Note. Light ternyata mencari nama Naomi di gereja. Ternyata Naomi pernah mengatakan ke Light bahwa Ray adalah tunangannya yang akan segera menikah. Sehingga Light berpikir namanya sudah tercatat di gereja. Ternyata semua ini dilakukan untuk Light ingin bergabung ke kepolisian dan bergabung dengan L untuk penyidikan. Kemudian Light berbicara dengan ayahnya yang mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan kepolisian. Ternyata kebetulan L datang dan malah langsung mengajak Light ke penyelidikannya. Dan disinilah L dan Light akan bekerja sama untuk menangkap Kira. Sungguh ending yang menarik. Kelanjutnya akan dibahas di Death Note 2, di mana Light yang sebagai Kira akan menyelidiki bersama L untuk menangkap Kira. Bingung bukan? Saya juga bingung. Oke, sekian dulu. Nanti kita bahas di Death Note kedua. Sayonara.